Berapa lama loadingnya? Sampai cepat. Dirancang cepat gitu. Kalau jadi kamu loading, ya. Banyak game yang mati gara-gara dia tambahkan iklan pas loading. Dia langsung berarti orang yang nggak mau lagi. Ya. Oke. While for design sekarang hampir semua kalian bangun aplikasi mesti dirancang untuk digunakan di layar kecil. Dulu dirancang untuk menggunakan layar besar. Jadi sekarang kalau mesti perhatikan layar kamu kecil tidak boleh clutter. Karena itu banyak yang aneh-aneh. Hanya mungkin mesti clean UI tersebut. UI-nya clean, ya. Jadi mungkin cuma ada maksimal 3 warna tempat warna. Mungkin cuma ada 2 tombol maksimal gitu. Ya. Designing for a small screen for the super product is the most important features. It's easier to add a feature when expanding to desktop than to remove them when linking them to mobile. Oke. Jadi bikin dulu mobilnya sekarang orang bikin dulu mobilnya baru bikin websitenya. Kembali dulu bikin website baru bikin mobile. Ya, next. Ya. Oke. Benar. Habis ya? Belum kan? Banyak. Banyak lagi. Banyak kan? Banyak. Oke. Oke. Nah, sekarang designing for everyone. It means considering users with different ability. Accessibility isn't just good for ethics. It's good and often legally required. Okay. Kalian perhatikan nggak gitu? Ya, hampir semua program sekarang ya warna itu tidak ada di dekat-dekat. Pasti digabungkan dengan warna putih selalu. Kenapa? Karena banyak ada sekitar 10% orang butuh warna. Kalau kamu taruh sebelahnya warna lain, kemungkinan tombolnya nggak kelihatan sama mereka. Oke? Aku nggak butuh warna, tapi temanku butuh warna, dia nggak bisa lihat gitu. Sini kalian Pak Mas Uzri ada butuh warna nggak? Ada. Pertanyaannya, kalau kamu butuh warna boleh masuk nggak? Sering? Boleh, kecuali FK satu nggak boleh. Kalau kamu jualan ekonomi nggak masalah, butuh warna. Oke. Jadi juga tombol-tombol kalian bagusnya juga menggunakan bubble. Ya. Lalu bagaimana kalau orang yang susah dengar? Kalau sekarang menggunakan caption di video. Aku native English. Bahasa pertama itu bahasa Inggris. Aku lebih susah dengar orang Indonesia daripada bahasa Inggris. Tapi kalau aku nonton TV atau nonton film gitu ya, gitu, aku kadang-kadang masih nyalakan captionnya. Kenapa? Kalian tahu? Pada dibahas itu, aku baru tahu kenapa film-film yang kita dengar di internet itu sering sekali nggak bagus suaranya. Oh kenapa? Salah satu kalau yang dibikin oleh Christopher Nolan. Christopher Nolan, direkturnya bikin Batman yang film-film Interstellar yang terkenal. Dia punya satu itu dia kalau Interstellar selalu menggunakan IMAX, lalu suaranya selalu menggunakan Dolby. Kalau begitu ya. Dia merancang film tersebut untuk ditonton di bioskop. Ketika dipindahkan ke itu sering sekali suaranya nggak bagus, malah nggak kedengaran. Ya. Caption, ya, jadi don't rely on sound alone. Ya. Lalu bagaimana kalau kamu orangnya punya kemampuan yang agak seperti sudah tua gitu, bikin tombol lebih besar, ya, jangan bikin tombol kecil, ya. Bagaimana kalau di dunia nyata? Kalau kamu lihat sekarang di Fasilkom, lantai 3 di Fasilkom, itu mesti pakai lift, ada liftnya, lalu ada jalur untuk handicap.
orang bisa masuk menggunakan kursi roda. Itu khusus itu diminta khusus itu. Kalau kamu nggak gitu, kita tidak bisa terakreditasi internasional. Itu ada hukumnya. Jadi bagi dia bukan hanya good ethic, tapi legally required. Ada hukumnya, ya, namanya mesti. Gitu. Oke? Ya, masalahnya di sini belum bisa di khusus ini. Di Amerika mesti ada lift, mesti ada cara agar orang yang bisa jalan mesti bisa masuk gitu. Itu wajib peraturannya yang tadi. Oke, next. Ya. Oke. Jadi sekarang kita tadi sudah mempelajari sedikit tentang UI sama UX, sedikit. Ya, jadi kalau pelajari di IMK. Gimana itu ya? Karena terus terang aku bukan bidangku. Aku mungkin tahu itu bagus, tapi kan tadi aku bilang web itu bagus tadi, yang campur aduk itu. Itu menurut aku. Ya, itu masih menggunakan teori ulernya gitu. Oke? Sekarang bagaimana kita dari logical menjadi seperti kita? Bikin ERP-nya, setting database-nya, baru bikin development itu database software. Sistem move from abstract concept to concrete design. Apalagi kalau sudah pelajari sedikit. Next. Ya. Sekali lagi ERD tadi ya, customer name, price, birth, email, design database. Jangan lupa tentukan tipe datanya. Jadi name, varchar, tahu ini? Sudah belajar program belum ya? Pemrograman? Dikit. Ya. Apa itu varchar? Varchar pada dasarnya adalah string dengan maksimal 50 karakter. Siapa sih yang punya nama paling banyak yang di kelas ini? Apa namanya? Itu gimana caranya kamu mau masukin password di SPMG? Terdaftar nggak nama seperti itu? Terdaftar. Dulu nama aku nggak bisa masuk. Ini kamu. Nggak bisa kan? Iya kan? Dulu nggak bisa. Aku dulu ujian masih pakai pensil. Saya tuliskan pena gitu bolong-bolong. Masih akan di sekolah. SMP sampai SMA nggak lagi. Ya. Ya sudah bergerak. Dulu ya komputer itu. Sekarang nggak boleh. Sekarang masuk. Ini kayak tulis saya dikasih komputernya. Ya. Udah bisa sekarang ya. Kamu kalau disuruh nulis nama, seperti itu apa? Apa dia singkat itu Denny M Saputra. M itu selalu singkat. Kalau Denny M Saputra, ada hanya tulis Denny aja, malah tulis nama seperti itu. Ya. Oke, nanti kalau kamu bangun database, biasanya dibatasi. Ini dibatasi maksimal 50 karakter. Nama kamu ada nggak 50 karakter? Apa nggak 50 karakter? Ya, jadi kita ambil maksnya gitu ya. Ya. Tapi yang agak panjang itu yang itu loh, yang punya gelar-gelar ini, gelar-gelar pangeran atau raja Palembang gitu. Nah, rajanya paling sekali rajanya salah itu. Rajanya Palembang gitu. Mana sini? Yang bangsa Palembang? Ya. Oke. Price desimal. Tanggal. Email, varchar. Nah, ini bisa panjang sekali malah email ini karena biasanya email pendek nggak ada yang punya. Ya, aku punya email pendek. Ya, kenapa aku punya? Nama aku unik. Di Ilkom dosen cuma aku namanya Denny. D-A-N-N-I bukan D-I-N-I. Jadi cuma aku ya Denny @ilkom
unsi.js kan hanya value depannya kan. Nah, coba carilah gitu. Nah, image yang seperti gitu. Ya. Ya. Kemudian teks. Ini bisa unlimited tapi juga ada pertama unlimited, ya. Oke. Nah, ya. Database dan persistent expression name to way. We must specify the data type and size. Next. Ya. Lalu primary and foreign key. Jelaskan apa ID kalian. Kalian adalah NIM, akun NIP, dan aku juga punya NIDM. Aku punya 2. Ya, kalian punya NIP, juga punya KTP. Ya. Oke. Ya. Ada lagi foreign key. Sekarang aku belum baca database. Foreign key adalah tadi kalau database ada dosen, mahasiswa dihubungkan dengan mengajar gitu. ID dosen sama ID mahasiswa itu disambungkan ke tabel mengajar. Itu namanya foreign key. Kenapa? Key-nya diambil dari 2 entitas. Jadi di sini ini adalah NIM sama NIP gitu. Sambungannya. Next. Ya. Lalu data integrity. Kalau ini berusaha database, ada not null, data tidak boleh kosong. Unique. Mahasiswa tidak boleh memiliki, tidak boleh ada mahasiswa yang dia NIM-nya sama. Check. Ya, mahasiswa nggak boleh umurnya di bawah 16 tahun. Nah, itu bahaya itu. Kalau link-link ini. Jadi ini hati-hati. Cek itu. Ya. Dan bisa aja mahasiswa umur 10 tahun masuk. Boleh nggak? Boleh aja. Kalau dia sudah lulus secara syarat. Berarti kan sudah lulus, sudah memiliki jenjang SMA kan? Oke lah. Indonesia jenjang SMA-nya nggak bisa. Katakan boleh nggak kelas sekarang? Hah? Di Amerika boleh-boleh berkelas. Maksudnya begini, andai kata dia dari Amerika, lulus SMA, sekarang mau pindah ke sini, boleh nggak? Boleh. Aku dulu punya teman gitu ya, kami dulu SMA sama, lalu dia pindah ke Filipina. Filipina, jenjang karir sekolah mereka kalau salah lebih cepat 3 tahun gitu. Jadi tiba-tiba dia sudah masuk kuliah atau baru masuk SMA. Kenapa alasan gitu? Salah satunya adalah karena mereka sekolah lebih lama. Maksudnya lebih lama? Kita sekolah masuk jam 8, pulang jam 3. Nah, sudah berubah. Dulu kalau kamu lihat ada yang baru pulang jam 5 sore, jam 6 sore baru pulang di Filipina itu sekolahnya. Jadi pelajarannya mereka sekolah lebih lama dari segi jumlah jamnya. Ya. Oke. Ya. Lalu ya andai kata ya ada yang mengosongkan ya bilang nggak mau diisi gitu, kita kasih suatu nilai tertentu, artinya warga negara gitu. Kalau dikosongkan sama bikin Indonesia gitu, contohnya warga negara gitu. Ya, next ya. Jadi dalam desain Yuna ada complete blueprint. Pertama adalah bikin dulu BP proses model. Habis itu lihat gimana hardware-nya, ya. Baru bikin gambarannya, UI sama UX-nya. Baru ini sudah kalian bikin, database-nya. Ya, this is for components design developers can begin with clear direction. Next, ya. Oke, tugas kalian. Oke. Nah, ini sekarang tugas individu, tugas kelompok, bukan lagi tugas individu. Karena ini agak berat. Dan ini sudah mendekati akhir semester. Aku mau bikin ini tugasnya sekitar 2 mingguan. Ya. Oke. Great, Pak.
DPM, diagram, map, ini proses, ordering, apa gitu ya. Design is the hands-on experience with design phase. Oke, bikin sesuatu, habis itu bikin tadi apa saya bilang bikin tadi apa? UI-nya, yang individu. Tapi ada dua kan, individunya hanya UI doang. Per orang beda-beda UI-nya. Ya, kalau ini UI-nya yang khusus dari sini. Oke, jadi UI ada dua ya, satu tugas kelompok, satu tugas individual. Individual, aku pengen lihat kalian seberapa kreatif kalian bikin UI. Ya, serah. Oke, kalau ini mesti kira-kira kamu bisa jelaskan kenapa tombol ini. Jadi ini kira-kira nanti begini. Kalian masih perhatikan. Ya, aku berharap kalian banyak ikut lomba. Salah satunya misalnya kalau kalian bikin UI, tolong jelaskan tombol ini kenapa bulat, kenapa kotak, itu punya alasan. Kira-kira. Jadi kalau yang pertama itu aku nggak minta penjelasannya, bangun aja UI terserah kalian. Yang ini tolong berikan alasan. Kenapa masuk ke kiri? Mana gitu? Kenapa warnanya ini? Kenapa ini? Itu masih punya alasan. Ya, alasan aja, nggak mesti bagus alasannya. Ya, yang penting punya alasan. Oke, untuk kalian cukup punya alasan. Ya, orang bertanya, oke, nggak apa-apa, cukup lah. Ya, untuk saat ini level kalian penting punya alasan. Oke, nanti kalau sudah belajar IMK, nanti baru alatnya bisa sesuai teori. Untuk sekarang alatnya terserah kalian. Ini untuk yang Grup, ya, yang individual bangun aja sesuka kalian. Ya, kalau mau yang seperti warnanya seperti aku kemarin yang aku bilang ini cantik, ya, I don't care. Oke, kalau bangun aja gitu. Oke, ini alasan, ya. Oke, kalau bisa menggunakan sesuatu yang kalau coba, enggak ini coba bener, Figma samanya, gunakan, pelajari gimana cara bikin itu ya. Oke. Nah, untuk ininya tolong pelajari atau coba lihat aja bagaimana cara bangun menggunakan BPM. Jadi kamu kan kemarin sudah kan tiap-tiap kalian punya tugas individual. Nah, itu kalian boleh gunakan itu atau juga boleh bangun yang sendiri. Ingat kalau kalian bangun kelompok kalian bangun tugas baru, artinya kalian mesti bangun juga yang DM sampai dia yang lama, yang baru juga. Karena akan berhubungan dengan DPM-nya nanti kan. Oke. Jadi terserah kalian. Oke, next. Ya. Jadi, ya, kita sudah design transform what we build to how we build. BPM shows who does and where does it does. Artificial design have long-term impact. Good UX is invisible. Yeah. When you design dan right users don't know that they just complete the goals dengan mudah. Firstly, jadi UI itu kadang-kadang UI kelihatan, UX enggak. Kalau itu bilang kan, aku pesen menggunakan Shopee. Yang aku suka adalah proses pengembalikannya. Itu nggak ada desainnya, tapi prosesnya untuk DPM-nya bagus sekali. Ya, itu nggak kelihatan, tapi user experience-nya bagus sekali. Oke, next. Ya. Oke. Look at Airbnb. Transform their business through travel design. The problem: Airbnb was struggling. They had poor photos, booking process was confusing. Trust was low. User didn't feel confident booking strangers home. Apa dapat oleh Airbnb? Design solution, ya, maka didatangkan fotografer profesional, lalu service booking, 3 klik instead. Dulu booking sampai 12 klik, sekarang hanya 3, ya. Lalu trust feature, verify ID review, secure payment. Lalu juga kalau menggunakan mobile first design. Dulu kita mungkin pakai menggunakan sistem website dulu baru aplikasi, sekarang aplikasi baru samakan dengan websitenya, ya.
The result, revenue doubled within a week of design. Today, Airbnb is valued at $100 billion. Good design isn't just about aesthetic, it's about business success. Next. Common mistakes to avoid. Skipping user research, designing based on assumption. Jadi kamu anggap sudah tahu apa yang dikerjakan. Ya, user needs to lead product nobody wants to use. Dan apa? User needs leads to product nobody wants to use. Okay. Design for yourself. Kalau kamu ketika lagi, kalau aku bangun, aku mau nggak pakai program ini. Aku suka nggak pakai program ini? Kalau aku suruh pakai gitu, ya. Oke. Lalu ignore mobile user. Ini parah sekali. Kamu hanya bangun website-nya, nggak perlu lihat untuk mobile user. Padahal itu 60% dari jumlah user di dunia ini. Oke. Lalu menambahkan feature yang tidak punya guna, ya. Oke. Lalu neglecting performance. Ingat, kalau di mobile lebih dari 3 detik loading, mulai orang nggak mau pakai lagi program kalian. Ya. Oke. Ini malah 10, kalau 10 sudah pasti nggak lagi. Next. Ya. Jadi design ke comparison. Ya. Figma lebih gampang dipelajari. Ya. Dari Adobe dan Sketch. Untuk kolaborasi juga Figma paling tinggi, Adobe baru Sketch. Untuk prototyping, Figma sama Adobe lumayan sama, Sketch lebih kecil. Untuk plugin ekosistem, ya Figma juga gampang. Untuk cross platform juga Figma. Ya, tapi ada satu yang mesti kalian perhatikan. Ya, kenapa Figma dibikin gratis buat kalian? Karena kalian masih student. Kedepannya kalian dianggap kalau kamu sudah profesional, kamu akan bayar. Ya. Oke. Dan Figma itu nggak murah, mahal sekali Figma itu. Kenapa? Karena sengaja. Kenapa ada aku bikin bagus kalau orang mau bayar? Ya. Figma adalah satu yang paling aku nggak pernah pakai. Aku nggak pernah pakai. Kenapa aku nggak suka desain? Ya. Oke. Ya. Tapi Figma itu bukan hanya untuk bangun program, dia juga dipakai untuk, dia terkenal untuk desain di segala bidang. Ya, saking terkenalnya itu, ya, dia itu memiliki monopoli terhadap warna. Ya, dia memiliki monopoli terhadap warna. Warna ini, ya, ini warna apa? Hitam apa? Jawabannya adalah kamu kasih nomor Figma-nya. Pernah dengar itu? Nah. Ada nomor Figma-nya, itu maksudnya. Jadi kalau aku pergi mau pesan barang gitu, kita kasih nomor Figma-nya. Artinya apa? Kita mesti tahu nomor Figma-nya. Lalu orang yang akan membuat barang kita mesti juga tahu Figma kode ini warnanya apa. Makanya dia memiliki monopoli terhadap warna. Jadi semua orang yang kalau mau pakai warna untuk beli barang atau beli sesuatu mesti punya kode Figma untuk kasih itunya. Oke? Ya. Kadang kalian tahu aja sedikit. Ya. Bagusnya kalian coba sekarang. Kenapa? Kalau kalian mau bergerak di desain Figma, orang profesional Figma. Kenapa? Karena kalau kamu bangun sesuatu ya, lalu kemudian mau tampilkan sesuatu, kamu nggak tahu kode Figma-nya bisa berantak. Kenapa? Di layar kamu cantik, di layar dia beda lagi warnanya bisa gitu. Oke, next. Ya. Jadi kita mungkin minggu depan aku mulai masuk ke security design, teknik strategis, performance sama desain personal. Ya. Ini nanti kita akan memasukin ke tugas sama kalian karena kalian sudah menjalankan tugas kelompok. Ya, nanti ambil sambung di situ. Oke, ada pertanyaan? Kita puas kapan? Setelah ini. Kenapa? Minggu depan sudah luas kan? Kau nggak cocok, aku mesti cek jadwalku. Aduh, lupa terus kalian. Ini aku lagi ya, aku lagi
Kita 3 hari ke depan lagi sibuk sekali, 3 hari ke depan. Oke, hari Kamis baru ada waktu lagi. Oke. Alright. Masih cari berdasarkan kerja waktu. Oke ya, selamat pagi semuanya. Nanti kita ketemu lagi jam 10, jam sekali. Jam 10.15 lah, 10.20 ya harusnya. Oke. Nah, Lili, Dwi. Kau putus tuh besok karena kita milih yang besok remet 3 kali ya. Jadi kalau misalnya kita milih 2 lagi remetnya cuma sekali guys. Apa dia maksudnya Wak?